Itu saya lupa ya Pak, 1.3 Iya. tentang Vis- visi ya, visi dan Iya. prakasa perubahan. Jadi di sini saya bisa menjadi seorang pendidik yang bisa memimpikan atau membuat visi sesuai dengan apa yang saya inginkan dan disesuaikan dengan visi sekolah seperti itu, Mbak, dan seperti itu dan saya bisa membuat prakasa perubahan. Seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya untuk modul 1.4 yang saya pelajari, yang saya tangkap itu adalah segitiga restitusi, Pak. Bahwasannya kita sebagai pendidik harus bisa melalui langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, lalu yang ketiga itu adalah meyakini keyakinan. Seperti itu, Pak, yang saya pelajari. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Ibu Rita Ismaya sudah menceritakan ya dari modul 1.1 beliau dapat student centered ya dengan kandungan yang paling utama itu dari menuntut menjadi menuntun itu ya terinstall. Kemudian visi sebelum visi yaitu peran. Peran itu bisa disingkat berpreman koin ya Bapak Ibu. Maaf, nilainya itu nilai berpreman koin ya, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan kemudian juga memiliki peran ya. Antara lain membangun kolaborasi, kemudian menjadi coaching terhadap sesama, kemudian membangun komunitas belajar dan seterusnya. Terima kasih Bu Rita Ismaya. Kemudian dari 1.4 beliau menceritakan ini segitiga restitusi nih. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu Rita Ismaya. Kemudian berikutnya Ibu Niki Pujarwati, silahkan Ibu. Giliran Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Niki Pujarwati. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Tempat tugas saya di SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program CGP dari bulan Juni Agustus, saya sudah mempelajari 4 modul. Di 1.1 saya mempelajari tentang filosofi pemikiran KHD. Dan di situ saya mendapatkan ilmu baru bahwa kita sebagai guru harus membimbing murid dan itu seharus menyesuaikan dengan program zaman dan untuk terus menerapkan pembelajaran yang berpihak. Kemudian di modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dari modul itu saya mendapatkan pengetahuan bahwa nilai-nilai seorang guru penggerak itu salah satunya berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan sedangkan perannya salah satunya yaitu kita bisa menggerakkan komunitas, menjadi pemimpin pembelajaran, terus menjadi coach bagi rekan guru lain, pendorong kolaborasi dan mendukung murid untuk menjadi pemimpin di kelas. Dan selanjutnya di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di visi guru penggerak ini saya belajar tahap penyusunan visi. Yang sebelum kita menyusun visi, kita menggunakan pendekatan inquiry, yaitu pendekatan berdasarkan kekuatan. Akhirnya tersusunlah sebuah visi. Dari sebuah visi itu dianalisis dengan menggunakan metode ATAP dan akhirnya bermuara pada munculnya kalimat prakarsa perubahan. Kemudian dari kalimat prakarsa perubahan itu dijabarkan dengan menggunakan metode Bauer. Di modul 1.4 ini budaya positif mulai dari konsep ini mempelajari tentang nilai-nilai kebaikan, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar motivasi perilaku manusia, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi
restitusi, tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di modul 1.4 ini yang sudah saya implementasikan kemarin di tugas demonstrasi kontekstual, mencoba menerapkan skenario penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Ya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niki Pujarwati telah menceritakan apa-apa yang sudah diserap dan diimplementasi ya Bapak Ibu. Karena segala informasi yang Bapak Ibu serap pada eksplorasi konsep itu selanjutnya membutuhkan implementasi. Kita sebelum melanjut, ini tadi sudah banyak juga dibahas ya tentang membimbing murid ya, setara dengan menuntun. Bagaimana Among, kalimat prakarsa perubahan, kemudian dari apa ya, atap, kemudian bagja nih atau manajemen inquiry apresiatif ya, manajemen berbasis aset. Baik, saya cukupkan dulu ya untuk informasi awal. Kemudian kepada Bapak Ahmad Zaki, saya minta untuk memimpin doa Bapak sebelum kita mulai ya sesinya. Baik. Terima kasih Bapak Abdul Subhan Jayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki dari SDL Kausar, mohon izin untuk memandu doa dengan agama Islam, dan bagi yang non-muslim bisa berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka memahami ucapanku. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah kami kefahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami, dan berilah kami ilmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Zaki Mubarak ya telah memimpin doa, telah membawakan pemimpinan doa sebelum kita mulai. Kepada Bapak Ibu izin share screen. Saya ingin memastikan apakah setelah share screen ini gambar serta suara saya tertangkap Bapak Ibu. Ya Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Baik Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani, kemudian Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD,
dan Budiah Samsiati Rajasa MSc almarhum. Ini agenda kita Bapak Ibu, pembukaan dan perkenalan. Tadi saya sudah mengenal Bapak Ibu dan juga mengenal apa-apa yang Bapak Ibu telah serap dan telah laksanakan. Saya bangga dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu fasilitator yang membersamai ya. Kemudian nanti akan kita sampaikan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Lalu ada diskusi pemantik, kemudian ada tanya jawab dan eksplorasi konsep. Terakhir adalah refleksi akhir. Ini ada kesepakatan kelas atau ya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar ini bahwa jangan merekam itu ya, atau hindari merekam, kemudian tutup mic ketika rekan lain berbicara, kemudian aktif, kemudian juga mencatat untuk yang perlu, raise hand bila ingin bicara, kemudian kita usahakan nanti tepat waktu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu berkesempatan untuk nulis di kolom chat. Ini selintas pengembang modul dan karya-karyanya ya Bapak Ibu. Maka yang ini Budiah Samsiati kita doakan agar beliau mendapat kebaikan ya di alam sana ya Bapak Ibu ya. Lalu pesan beliau nih ketika kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habit anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat tercipta. Kita perkenalan, ini data atau biodata saya Bapak Ibu. Nama saya Abdus Subhan Jayani, saya pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten. Berikutnya adalah alamat saya, nomor handphone, dan email ya Bapak Ibu, atau elektronik mail. Ada diskusi pemantik Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak, jika Bapak Ibu ditanya oleh kepala dinas di sekolah Bapak Ibu atau di lokasi sekolah Bapak Ibu, modul 1.4 PGP itu bicara tentang apa atau isinya apa sih? Dan waktu beliau hanya 2 menit, penjelasan apa yang akan Bapak Ibu sampaikan dalam 2 menit tersebut. Coba Bapak Ibu tuliskan pada kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dia datangi kepala dinas, lalu beliau bertanya, modul 1.4 PGP itu bicara tentang apa, isinya apa sih? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Budaya positif kata Bu Damayanti. Ada lagi yang menjawab dengan kalimat yang lebih mewakili. Oke, segitiga restitusi, budaya positif segitiga restitusi. Tulis dia Dewi Mutiara ya, itu barusan. Kemudian Bu Ria Anita, budaya positif dan segitiga restitusi. Baik. Kemudian Bu Mary, budaya positif dan segitiga resti. Sebagai CGP, oh banyak ya. Ini jadi banyak nih Bapak Ibu jawaban. Dan ini akan terekam ya Bapak Ibu. Budaya positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posos kontrol, posisi sosial kontrol, posos kontrol ya. Segitiga restitusi, keyakinan kelas. Budaya positif dan segitiga restitusi. Ini nampaknya segitiga restitusi yang menjadi apa ya, muatan bobot yang Bapak Ibu serap sekali nih. Oke, posisi kontrol guru oleh Pak Bu Endang nih, Pak Sudarsono, budaya positif dan segitiga restitusi agar menjadi guru yang profesional. Bicara tentang budaya positif, modul ini berfokus pada pentingnya pendidikan budaya sekolah untuk oke. Memang disiplin positif. Oke. Kebutuhan dasar manusia, oke, kesebut juga ya itu ya. Jadi ada keyakinan kelas, oke, budaya positif, segitiga restitusi.
Oke. Nah, baik, baik, baik. Oke. Baik, baik. Nah, ini Bu Mary, coba Bu Mary, Bu Mary menulis di sini kebutuhan dasar manusia. Ibu bisa ceritakan sedikit Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Bu Mary Rahmawani, silakan. Open mic, Bu. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu. Izin Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Ya, salah satu isi daripada modul 1.0 adalah positif. Salah satunya segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia yang memang bisa kita terapkan pada murid-murid kita dalam pembelajaran. Begitu, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ini jawaban-jawaban tadi ada yang saya kalau ada menjawab yang berbeda akan saya minta untuk menjelaskan ya. Nah, ini Bu Filianti, coba Bu Filianti, silahkan Bu Filianti. Ibu Mary, terima kasih ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Di sini saya akan sedikit menginfokan terkait materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif telah saya pelajari tentang seluk-beluk dari arti dari budaya positif itu, yaitu makna dari disiplin, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi yang saya ketahui dari disiplin itu ada 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Kemudian ada posisi sebagai guru, yaitu ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, teman, kemudian sebagai manajer dan sebagainya. Kemudian di situ kita ada restitusi segitiga yang dimana yang pertama kita memvalidasi kesalahan, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bapak, lebih kurangnya yang saya pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fili, penjelasannya makin mengingatkan semua apa-apa yang sudah Bapak Ibu pelajari ya di modul ya, dan dalam mengikuti alur merdeka ini tentu sudah terserap oleh Bapak Ibu semua. Ada yang cepat menyerap konsep, ada yang membutuhkan proses ya, sehingga pada ruang kolaborasi Bapak Ibu sudah mendapat feedback ya dari Bapak Ibu Fasil, dan juga mendapat inspirasi dari rekan-rekannya. Kepada Bapak Ibu, kenapa saya gali seperti ini? Karena tujuan dari elaborasi pemahaman itu terjadi pengembangan ide. Itu ya Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu sudah membaca betul tadi di modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bapak Ibu masih ingat kan? Coba Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Karena pada restitusi itu juga kenapa siswa melakukan beberapa hal yang kurang pas,
itu tidak lepas dari sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu sudah pelajari. Ada guru penghukum, ada guilter ya, pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol itu mana yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu? Oke, nah ini. Iya nih. Untuk 5 posisi kontrol, ini ada yang menjawab tadi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia itu kebutuhan akan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Ya oke, ada 5 ya. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ya 5 posisi kontrol tadi. Jadi memang betul di sini ada teori motivasi. Tadi Ibu juga sudah menceritakan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dibedakan ini, yang mau cerita silahkan coba. Sebelum lanjut ya, karena ini penting. Apakah Bapak Ibu akan menjawab di kolom chat? Dan saya kasih kesempatan apabila raise hand boleh langsung bicara Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik ya. Ada motivasi yang datang dari dalam, ada yang dari luar. Ada yang mau siapa yang mau menceritakan itu? Bedanya di mana Bapak Ibu? Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Atau ya, silahkan. Karena kandungannya memang itu Bapak Ibu, pada 1.4 ini kalau kita lihat kontennya itu tentang teori motivasi, ya kan Bapak Ibu, bahwa ada motivasi internal, ada motivasi eksternal gitu kan. Motivasi internal itu seperti apa, eksternal seperti apa, bisa Bapak Ibu cerita ulang atau tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Pak Ahmad Zaki, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Abdul Subanjayani. Jadi untuk motivasi ini memang ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri siswa misalkan. Nah, kalau dari eksternal itu dari luar siswa. Misalkan dari gurunya, dari temannya. Nah, kalau contoh konkret misalnya dalam dirinya, dia memang dari kecil memang sudah punya cita-cita ingin jadi dokter, maka dia semangat untuk belajar tentang IPA ya. IPAS ya, sekarang jadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, sangat menyukainya sekali. Kemudian kalau ekstrinsik misalkan ada siswa murid, jadi ini ada lomba hadiahnya ada piala, ada dana segala macam, penghargaan segala macam, sehingga dia termotivasi mengikuti lomba itu karena ada faktor dari luar itu tadi, dorongan motivasi dari luar. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zaki Mubarok. Saya apresiasi ya, sudah dijelaskan tadi contohnya benar ya. Kalau ada anak termotivasi ingin menjadi dokter lalu dia mempelajari secara serius, ya kan, dia meningkatkan dayanya, gitu kan. Kalau Bapak Ibu dayanya kan berpreman koin ya Bapak Ibu, berpihak pada murid, itu kan, reflektif, kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif. Itu dayanya yang ditingkatkan. Tadi motivasi internal atau intrinsik ya ingin. Tapi saya sebelum saya ngobrol lagi nih ada biar kita biarkan dulu nih
ada yang mau melanjut untuk bicara ya tadi? Sebentar. Siapa tadi yang raise hand ya? Oh iya, silahkan Bu Filianti coba. Iya, saya sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Ahmad tadi, Pak, terkait motivasi perilaku Oke. manusia. Mm-mm. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama kan, yang paling dasar itu manusia untuk termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman perilaku manusia. Kemudian tingkat yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah penghargaan dari orang lain gitu. Kemudian faktor intrinsik yang datang dari hati itu kita menjadi orang yang kita inginkan, kita ingin dihargai, datang dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Seperti itu, Pak, yang saya telaah dari materi ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih Bu Fili sudah menjelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau yang menopang budaya positif itu motivasi yang mana Bapak Ibu? Intrinsik. Oke. Yang Bapak Ibu tumbuhkan untuk itu bisa menjadi budaya positif adalah motivasi yang intrinsik, Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi bukan satu kegiatan yang dilakukan karena ingin imbalan atau menghindari hukuman gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu kan? Iya, Pak. Tetapi bagaimana dia ingin seperti apa, dirinya ingin seperti apa melakukan itu. Iya, betul. Tanpa dikontrol. Ya. Saya ketika masuk ruangan kok ada di atas meja ini bekas tisu kemarin. Ya. Karena saya datang pagi-pagi itu sebenarnya bukan karena takut dengan kepala dinas atau saya bukan ingin dikasih penghargaan, tapi saya ingin seperti apa saya. Nah itu, seperti apa saya, lalu saya lakukan. Nah di situ bedanya budaya positif dengan bukan budaya positif gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang dikuatkan dari motivasi intrinsik. Jadi ada 3 teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol. Siapa Bapak Ibu yang ingin menceritakan ini? Untuk menguatkan budaya positif yang mana nih Bapak Ibu? Coba silakan. Apa Bapak Ibu mau tulis di kolom chat juga terekam, tapi kalau Bapak Ibu raise hand juga lebih terekam lagi Bapak Ibu. Bu Wahyuni juga udah menulis nih. Bu Wahyuni Lestari ingin bicara juga kah? Baik ya, kalau sudah menulis di sini sudah saya anggap sudah merespon nih Bapak Ibu. Ya, kita ingin mengaitkan hal-hal atau gramatikanya diterapkan itu gramatikanya Bapak Ibu, kerangkanya ya, bukan hal yang mengkerangkeng. Seperti itu. Tadi ada 3 teori motivasi, kita ambil yang intrinsik. Kemudian tentang 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Siapa dulu yang ingin bercerita? Saya memberi kesempatan kepada siapa saja yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Adakah? Coba. Ibu Santi ya, silakan Ibu. Ibu di unmute dulu mic-nya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk serangkaian saya melihat dari beberapa ahli mengenai 5 budaya
5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama untuk posisi pengontrol hukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang biasanya melakukan atau menjalankan posisi hukum ini biasanya akan mengatakan bahwa sekolah itu harus mempunyai sistem yang dijadikan untuk penekanan terhadap murid-murid agar dapat dengan bahasa menerapkan posisi hukum itu baik bisa lewat dengan kata-kata. Itu yang posisi penghukum. Sedangkan yang posisi kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru ataupun orang tua akan bersuara menggunakan suara yang lebih lembut, sehingga pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang yang bersalah itu merasa lebih sangat tidak nyaman atau merasa bersalah. Dia akan merasa rendah diri. Biasanya biasanya menggunakan kata-kata seperti contoh begini. Bapak kecewa sekali dengan kamu karena kamu telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Meskipun lewat kata-kata lembut, tetapi membuat yang terhukum ini benar-benar merasa bersalah. Nah, untuk yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Dalam posisi ini seorang guru itu dia tidak akan menyakiti murid yang melakukan kesalahan tadi, namun dia akan berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan-pendekatan sehingga guru itu memposisikannya sebagai seorang teman untuk murid tersebut. Itu. Yang keempat adalah posisi Yang keempat adalah posisi pemantau. Jadi di sini memantau itu kan artinya seorang guru itu memantau dan mengawasi dan memantau muridnya. Jadi guru itu benar-benar bertanggung jawab atas perilaku dari murid-muridnya itu, sehingga fungsi dari pemantau ini berdasarkan peraturan, dia memantau tetapi berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang memang sudah konsekuensinya sudah ada. Sedangkan posisi yang terakhir ini adalah manajer. Nah, pada posisi yang terakhir ini, manajer itu di mana posisi kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan peserta didik kita untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku, dan juga apabila peserta didik melakukan kesalahan, maka seorang manajer ini mampu mencari solusi yang terbaik untuk peserta didik kita yang bersalah. Baik Pak, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Santi Hayati ya telah menjelaskan panjang tentang teori kontrol. Kepada Bapak Ibu, setelah mengetahui 5 posisi kontrol, guru itu yang mana Bapak Ibu yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Dan Ibu Mary silakan. Baik, terima kasih Bapak Abdus atas waktunya. Baik Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai posisi kontrol seorang guru yang memang harus kita hindari. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Kedua adalah posisi menghindari rasa bersalah gitu Pak. Nah, kemudian posisi yang memang paling baik dalam pembelajaran kita terapkan adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu untuk mempertanggungjawabkan agar murid-muridnya
bertanggung jawab akan perilakunya, kemudian mendukung murid-muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian juga seorang manajer itu memiliki keterampilan agar bisa menumbuhkan rasa menganalisis kebutuhan muridnya, kemudian kebutuhan orang lain, dan sebagai konsekuensinya adalah dapat berkolaborasi bagaimana bisa memperbaiki kesalahan yang ada pada murid. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Mary, saya apresiasi. Ya, juga terima kasih tadi pada Ibu Santi Hayati ya. Yang kita hindari Sama-sama, posisi guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Ya, dan yang perlu kita terapkan implementasi bagaimana menjadi guru yang manajer ya. Itu penerapan-penerapan terutama dalam tadi Bapak Ibu sering menceritakan tadi sebenarnya Bapak Ibu menyerap dari apa yang Bapak Ibu baca dan implementasi di modul tentang implementasi dari restitusi gitu ya. Nampaknya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya benar ya. Baik. Ya, nanti dijelaskan. Baik, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Ini saya informasi bahwa kompetensi lulusan modul 1.4 itu modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi, memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Ya, makanya di sini ada budaya ya. Budaya yang ditumbuhkan itu Bapak Ibu. Tadi gramatikanya. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah yang bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul berikutnya memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi jangan lupa Bapak Ibu berpihak pada murid, kemudian membangun kebajikan universal, seperti itu ya Bapak Ibu, kemudian bertanggung jawab. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan tadi nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu contohnya ya pada dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Sekalipun ada yang lain ya. Ketika Bapak Ibu berbuat baik kepada sesama itu pun termasuk kebajikan universal, itu diterima oleh semua agama, semua golongan. Nah, yang menempel Pak sebagai dimensi profil pelajar Pancasila itu seluruhnya itu termasuk kebajikan universal yang diterima oleh semua agama, semua golongan. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid ya atau peserta didik. Mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang tadi udah diceritakan oleh Bapak Ibu, kalau eksternal itu stimulus respon ya, karena ingin mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Nah, kepada posisi kontrol, yaitu motivasi internal dan eksternal ya, dikuatkan motivasi internalnya. Kemudian membentuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini dipahami juga seperti apa hukuman dan penghargaan. Hukuman itu ya nanti akan digeser supaya dapatnya konsekuensi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah ceritakan, berarti Bapak Ibu
sudah paham betul apa-apa yang di modul 1.4. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Ini Bapak Ibu, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, slide ini Bapak Ibu, slide ini ya saya perbesar ya. Oh, tidak bisa diperbesar ini. Ini slide ini sebetulnya ada berasal dari sekolah yang dicita-citakan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang seperti apa? Pendidiknya adalah reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ini apa Bapak Ibu? Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini diambil slide ini dari sekolah yang dicita-citakan. Ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Tadi Bapak Ibu udah membahas itu. Kemudian untuk apa disiplin positif ini? Untuk transformasi pendidikan atau perubahan bentuk ya. Filosofi KHD, ini frame yang atas ini pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Merdeka bukan berarti bebas, tetapi mandiri. Merdeka is not freedom, but it is the independence, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian teori kontrol, choice theory menurut William Glasser ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Penerapannya begitu. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Ini yang kalau teori kontrol itu tidak mengalahkan ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset. Tadi udah diceritakan banyak di depan sebelum di-record ya, itu tadi tentang berbasis aset ya. Karena Bapak Ibu berarti sudah menghubungkan dengan modul sebelumnya itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menghubungkan dengan modul sebelumnya, bukan sekedar koneksi antar materi, tetapi muncul pengembangan ide. Nah, itulah dibutuhkan adanya elaborasi pemahaman ya setelah Bapak Ibu sudah betul-betul paham. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini teori kontrol, itu akan beda dengan teori stimulus respon ya Bapak Ibu. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Bapak Ibu boleh angkat tangan ya. Ketika saya bicara, Bapak Ibu juga boleh angkat tangan. Kalau ingin menyela atau berbicara, atau ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, boleh. Ini kandungan yang ada pada modul 1.4 ya Bapak Ibu, yang ada pada slide ini. Ada teori motivasi, untuk menghindari hukuman, apa untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini motivasi ekstrinsik ya. Tapi ada lagi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita bangun melalui motivasi intrinsik. Jadi motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Jadi tadi saya kasih contoh ketika saya hadir pagi-pagi bukan karena ingin dilihat kepala dinas atau atau menghindari hukuman, tapi saya ingin menghargai diri saya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum mencapai itu masih belum ya, belum. Kemudian keyakinan kelas.
Ini di sekolah ya harus seperti itu. Penghukum, pembuat, ya jadi kalau untuk menghindari hukuman itu ya posisi kontrolnya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Maka cenderungnya siswa akan menghindari. Kemudian teman pemantau, jadi itu sasa nanti akan mendapat imbalan gitu ya. Tetapi yang untuk menghargai diri sendiri itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil posisi kontrol sebagai manajer, sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik ingin menghargai diri sendiri. Nah, itulah kemewahannya Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki kemewahan itu. Jadi setiap manusia yang motivasinya intrinsik ingin menghargai dirinya, itu kemewahan yang mereka miliki. Lalu ada segitiga restitusi di sini, mulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati atau keyakinan kelas. Seputar ini saja sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang lain daripada itu tentu hanya menguatkan ya. Jadi pada modul 1.4 ini ada pada slide ini Bapak Ibu. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep itu, tadi kita udah ungkap, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, disiplin yang motivasinya internal. Kemudian nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang diterima oleh semua golongan, oleh semua agama, oleh semua. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin mencapai dunia berkualitasnya. Setiap orang dunia berkualitasnya beda-beda. Ya, ketika ada yang menemukan di sekolah ini, kok anak ini setiap hari mencuri, karena apa? Tiap hari itu ada barang-barang temannya itu yang hilang. Ini sulit. Ya, ketika gurunya visitasi mendatangi rumahnya, ternyata di rumahnya orang tuanya itu bapaknya perampok, ibunya adalah pengutil. Nah, ini akan sulit baginya untuk kamu jangan, kalau dikatakan kamu jangan mencuri ya gini, dia akan sulit, dia nggak menemukan dunia berkualitasnya. Jadi seperti apa pendekatannya, didorong terus, lalu ditanya apa nih yang cocok untuk dia kira-kira, nanti ingin jadi apa yang cocok nih, seperti itu. Jadi ketika ditanya jadi polisi kah, kurang pas, tentara kurang pas semua. Ada yang ngasih masukan, cocoknya jadi tukang sulap, ternyata sukses. Dan dia bangga mencapai dunia berkualitasnya gitu. Jadi tiap orang memiliki dunia berkualitas yang berbeda. Ya, Bapak Ibu sering mengalami itu secara tidak sadar ketika berdoa di malam hari, kemudian mendapatkan satu situasi di mana situasi itu sangat berharga buat Bapak Ibu. Dan itu menjadi dunia berkualitasnya Bapak Ibu, itu bagus. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Jadi kalau restitusi 5 posisi kontrol ya menghindari yang guru penghukum dan guru pembuat siswa merasa bersalah. Sedapat mungkin jadi manajer, kalau mau turun ya jadi pemantau gitu ya. Kalau ke teman, tapi itu sudah sasarannya harus menjadi guru yang manajer. Bukan manajer tapi guru yang manajer. Kemudian segitiga restitusi, nah ini untuk menghadapi permasalahan yang dialami siswa agar dia kembali kepada keyakinan kelasnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang pertanyaan CGP Bapak Ibu. Nah ini ya, pertanyaan ini banyak sekali. Coba nih Bapak Ibu, bantu saya merespon yang ini nih. Bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi agar tidak salah dalam bertindak saat menghadapi permasalahan siswa? Siapa Bapak Ibu yang mau duluan? Bentar. Tidak nempel tidak masuk di layar ya? Sebentar.
Saya salah teknik bentar Bapak Ibu. Salah teknis. Nah, kalau sekarang udah benar. Nih, nampak tuh Bapak Ibu. Yang ingin mencoba merespon ini pertanyaan rekan-rekan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan rekan-rekan. Nah, ini. Yang ini Bapak Ibu nih. Ayo kita yang ini ya. Yang ini Bapak Ibu. Tuh, silakan siapa yang ingin menjawab Bapak Ibu. Siapa duluan yang ingin merespon ini? Bercerita. Versi Bapak Ibu saja. Tidak harus persis betul, tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, Pak Ahmad Zaki, silahkan. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk menanggapi pertanyaan pemantik. Ini bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi agar tidak salah dalam bertindak saat menghadapi permasalahan siswa. Ini kan motivasi tadi ada 3, ya, terus bagiannya juga tadi ada hukuman, ada segala macam ya, ada hukuman, penghargaan, sampai hukuman, penghargaan, dan akhirnya kesadaran diri sendiri, restitusi juga. Tadi itu ada segitiga restitusi. Artinya kalau kita mau mengambil langkah ya, maka kita lihat dulu permasalahan yang ada itu apa. Permasalahan yang ada apa, kemudian baru penyebabnya apa ya, penyebabnya apa, baru nanti kita bisa memberikan solusi. Itu yang tepat. Memang itu ada tahapan-tahapan masing-masing. Implementasi itu kan artinya pelaksanaannya ya, penerapannya tentu ya kita harus mengambil yang terbaik ya. Ya, kalau motivasi itu kan ada dari dalam, ada dari luar, ya, tergantung subjeknya orangnya ya. Kadang ada orang yang sadar dari diri sendiri, ada yang butuh motivasi dari luar seperti guru gitu. Kita untuk hukuman memang disinilah kita belajar di guru penggerak, artinya kita merubah pola lama yang mengedepankan hukuman, jadi mengedepankan kepada restitusi, artinya bagaimana murid itu diberikan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan tentu ini butuh proses yang panjang, bukan sedikit. Dan untuk siswa penanganannya juga mungkin ya berbeda-beda ya. Tadi saya katakan anak ada yang butuh pendekatan yang berbeda-beda. Artinya kalau boleh saya simpulkan, artinya semuanya disitulah guru bisa memilah-milah ya, yang tidak bisa digantikan dengan komputer. Walaupun ada AI, ada segala macam teknologi, tapi di situ ada peran guru yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Karena yang dihadapi kita ini adalah makhluk hidup yang mempunyai rasa, ya, karakter segala macam yang berbeda-beda tentunya inputnya. Nah, disitulah kita berusaha menyamakan frekuensi sebagai guru di kelas untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa diterima oleh seluruh siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaki ya, menceritakan tahapan memilah, kemudian juga ada AI yang tidak bisa digantikan. Maksudnya guru tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence ya, antara lain keteladanan gitu. Baik Bapak Ibu ya, itu cerminan dari terbuka terhadap perubahan dan ide baru ya, menghargai orang lain secara setara, kemudian menjadi seseorang yang bisa diandalkan orang lain, menindaklanjuti apa yang Anda pelajari, ciptakan momen kemurahan hati,
membagikan sorotan dan memberikan apresiasi, meminta nasihat ya seperti itu. Jadi membangun budaya apresiasi itu juga penting ya Bapak Ibu. Baik, saya ingin kepada yang berikutnya ini juga direspon ya Bapak Ibu, silahkan itu bentar ya. Bu Fitriah, silahkan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Fitria Wirani, saya dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Di sini saya akan mengomentari pertanyaan kedua, strategi yang dapat diterapkan agar rekan sejawat mau bekerja sama dalam mewujudkan visi yang kita inginkan. Ini dari versi saya Pak ya. Pertama, menurut saya yang perlu strategi yang kita terapkan adalah membangun komunitas yang ada di sekolah kita, seperti komunitas belajar dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita sudah membangun komunitas, kita harus membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Bagaimana kita bisa membagikan atau berbagi praktik baik kepada teman-teman komunitas belajar, sehingga bisa nanti visi yang kita inginkan itu dapat terwujud secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah membangun kolaborasi yang baik juga. Jadi semua stakeholder yang ada di dalam komunitas, baik komunitas itu sendiri, rekan sejawat, dan warga sekolah, itu harus membangun kolaborasi yang baik sehingga visi yang kita inginkan itu tercapai. Seperti itu Pak strategi yang saya miliki kurang lebihnya. Terima kasih waktunya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya apresiasi dan saya bersyukur ya sudah terjadi pengembangan ide nih yang disampaikan baik oleh tadi Pak Ahmad Zaki maupun Bu Ibu Fitriah Wirani. Saya bangga, saya acungkan jempol ini Bapak Ibu. Berarti EP sore ini sukses. Saya nilai 90 itu, nilai nanti bisa naik ya Bapak Ibu. Karena sudah memadukan apa yang sudah Bapak Ibu dapat tadi secara konsep dan secara teori ya. Jadi banyak yang sudah diungkap ya. Jadi gambaran dari penerapan komunikasi terbuka, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan, hindari pendisiplinan dengan cara negatif, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa, terapkan etika kerja positif, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa, dan seterusnya. Jadi saya berbangga nih, dan saya juga makin yakin bahwa Bapak atau Ibu nanti ini juga bisa menjawab, atau Bapak Ibu bisa siapa yang juga akan menjawab yang berikutnya Bapak Ibu, silahkan. Strategi baru apa saja yang dapat dilakukan? Oke, silahkan Bu Siti Zakiah. Ini bagus sekali, aktif-aktif Bapak Ibu ya. Saya senang ini, saya berterima kasih pada Bapak Ibu Fasil nih, dan juga Bapak Ibu PP. Jadi ada peran beliau tentu saja ya Bapak Ibu. Di samping yang paling penting doa ya Bapak Ibu. Ibu Siti Zakiah masih unmute Ibu, dibuka dulu mic-nya. Ibu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Siti Zakiah Pak, saya dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Oke. Ya, saya akan mencoba menjawab strategi baru apa. Strategi baru apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki. Menurut saya, yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu nilai dan prinsip yang ingin ditanamkan di sekolah kita. Yang kedua, kita melibatkan semua pihak di dalam lingkungan sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua murid. Terus yang ketiga, kita menyediakan pelatihan, pembinaan kepada guru dan karyawan sekolah. Yang berikutnya, kita melakukan komunikasi terbuka dan transparan antara pihak sekolah dengan siswa dan dengan orang tua murid. Yang berikutnya kita memberikan apresiasi dan penghargaan atas perilaku dan tindakan yang mendukung budaya positif sekolah. Yang berikutnya kita mengadopsi sistem disiplin yang adil dan mendidik agar memperkuat nilai-nilai budaya sekolah yang akan kita terapkan. Yang berikutnya adalah membangun kerjasama dengan komunitas di sekitar sekolah. Saja Pak jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Zakiah juga menyampaikan pengembangan idenya nih. Jadi ada kalimat adopsi ya, kemudian mengapresiasi, melibatkan semua
Ya, karena kita harus menyadari Bapak Ibu, kolaborasi itu kata kuncinya kita bergantung pada orang lain. Saya ulang ya, kolaborasi itu kata kuncinya kita bergantung pada orang lain. Kalau kita merasa ya tidak bergantung lalu memahkotai diri dengan mahkota kesombongan, itu makin repot Bapak Ibu ya. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Saya sih makin melihat Bapak Ibu bisa memenuhi tuntutan. Bagaimana 3 tuntutan nih? Bagaimana humanis, otentik, digital, yaitu tercapai. Baik, terima kasih Ibu Siti Zakia. Saya persilahkan untuk yang berikutnya nih, Bapak Ibu. Silahkan. Strategi baru apa saja untuk mengupayakan budaya positif pada siswa dalam memanfaatkan sumber yang ada? Ketika bicara sumber, ini pun pertanyaannya sudah pertanyaan yang terkait dengan materi pada modul lain ya. Ya boleh Bapak Ibu. Berarti terjadi pengembangan ide. Pertanyaannya bagus-bagus. Ada yang ingin merespon? Siapa yang ingin merespon Bapak Ibu? Tadi kalau yang kita mengambil dari yang Bu Siti Zakia, ada adopsi, mengadopsi sistem disiplin yang adil tadi ya. Silahkan. Ini akan direspon Bapak Ibu oleh Bu Damayanti. Silahkan Bu Damayanti. Mohon izin Pak, mohon izin menyampaikan terkait strategi baru apa saja untuk mengupayakan budaya positif pada siswa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Pertama, kita lihat dulu sumber daya yang ada di sekolah kita itu apa. Kalau berdasarkan pengalaman saya di sekolah kami, tidak kurang-kurang upaya dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Sebagai salah satu contoh adalah nilai kebajikan yang ditanamkan adalah profil pelajar Pancasila, yaitu menguatkan akhlak dan keimanan dan ketakwaan pada diri murid. Dengan cara seperti apa? Yaitu membiasakan setiap hari ada sholat duha dan tadarus bersama dari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian membudayakan budaya positif di mana anak-anak berkebinekaan global, yaitu mencintai tanah airnya. Jadi dari setiap Senin sampai hari Kamis juga menyanyikan, Senin sampai Jumat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri di jam-jam tertentu. Nah, kalau di hari Jumatnya itu biasanya kami membudayakan hidup sehat, yaitu dengan mengadakan senam pagi bersama dan kebersihan kelas bersama. Seperti itu Pak, sederhananya contoh atau strategi yang diupayakan dalam mengembangkan budaya positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, bisa jadi hal tersebut adalah best practice-nya sekolah ya, membiasakan sholat duha, tadarus bersama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bagi negeri pada momen-momen tertentu dalam rangka penguatan tadi ya, penguatan nilai-nilai tadi. Itu strategi yang dilakukan Ibu ya. Kemudian ini yang Raisen ini ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang berikutnya ini. Bentar saya tanya dulu. Menambahkan Pak. Oke, silahkan kalau gitu. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar penjelasan dengan Ibu Damayanti tentang strategi baru. Jadi kalau di sekolah kami itu Pak, setiap hari pada saat jam 6.30, karena kami kan masuknya jam 7, itu kami dibuat ada guru piket yang ditugaskan setiap hari untuk menyambut siswa datang ke sekolah gitu Pak. Jadi kami menerapkan yang namanya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Seperti itu. Dan kami setiap zuhur dan asar itu kami sholatnya berjamaah. Terus kami juga di sini sama seperti dengan Bu Damayanti, kami juga sudah mulai setiap hari Jumat itu ada kegiatan makan bersama, ada kegiatan senam bersama, seperti itu Pak.
Terus nanti ada lagi kegiatan di setiap minggu ketiga di hari setiap bulannya itu kita ada bebersih bersama juga seperti itu Pak. Dan semuanya itu terjadwal. Dan selain yang pas masuk sekolah mengaji, itu juga kami juga ada. Itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu ya. Jadi juga ada strategi-strategi untuk menerapkan ini yang diungkap oleh Ibu Siti Zakiah tadi ya. Jadi pembiasaan itu nanti akan menjadi tradisi menjadi budaya. Budaya apakah positif? Positif. Iya, budaya positif tentu ya. Bu, terima kasih Bu Siti Zakiah menambahkan. Bu Nyayu Rike ini apakah ingin menjawab yang berikutnya atau ingin menambahkan? Izin Bu Bapak, Nyayu. saya akan menambahkan. Izin Baik. Bapak, saya akan menambahkan strategi baru apa saja yang mengupayakan budaya positif pada siswa. Saya sendiri menerapkan komunikasi terbuka dengan siswa, Pak. Jadi saya membuat satu keyakinan dan kesepakatan kelas itu ada satu hari di mana kami itu mengadakan makan bersama, kemudian saya mendengarkan cerita mereka ada keluh kesah apa di kelas. Itu mungkin itu saja Bapak, saya tambahan dari saya Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu, makan bersama dan mendengar keluh kesah ya. Kemudian komunikasi terbuka. Tentu menggunakan pertanyaan terbuka ya, tidak yang menyudutkan. Jadi ada yang diubah ya Bapak Ibu, daripada menanya mengapa kamu terlambat, diubah aja menjadi apa-apa nih yang menyebabkan kamu terlambat gitu ya. Antara lain komunikasi terbuka. Baik, saya lanjut pada yang berikut ya Bapak Ibu. Kita menghemat waktu. Nah ini Bapak Ibu, silahkan coba. Izin sholat Pak, ya silahkan Ibu. Ada yang belum sholat ya? Oke, silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Ada? Tidak ada Bapak Ibu? Baik ya, saya sampaikan saja. Buat pertanyaan positif ya. Kemudian mengajak seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, staf, orang tua untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan positif yang menggali kekuatan dan keberhasilan sekolah. Apa yang membuat kita bangga dengan sekolah ini? Apa saja praktik terbaik yang telah kita lakukan, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kolaborasi di antara warga sekolah, itu ya, kalau Bagja ya. Terus ambil pelajarannya, bisa menggali dan mengapresiasi cerita-cerita sukses dan pengalaman positif yang pernah dialami oleh warga sekolah. Melibatkan semua pihak untuk berbagi kisah sukses mereka. Kemudian contoh aktivitas, mengadakan sesi berbagi pengalaman. Kemudian di mana guru, siswa, dan staf menceritakan momen-momen paling berkesan dan sukses dalam kegiatan belajar mengajar. Gali mimpinya, mengajak warga sekolah untuk bermimpi dan memvisualisasi masa depan yang diinginkan, memfasilitasi diskusi untuk merumuskan visi bersama tentang sekolah yang ideal. Contoh aktivitas workshop brainstorming di mana siswa, guru, dan staf sekolah berkolaborasi untuk menggambarkan sekolah ideal mereka dalam 5-10 tahun ke depan. Jabarkan rencana, langkah menyusun rencana, tindakan konkret berdasarkan visi yang telah dirumuskan, menemukan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Contoh aktivitas membentuk tim kerja untuk merancang program-program inovatif seperti peningkatan kualitas pembelajaran, program ekskul, dan inisiatif lingkungan sekolah. Karena Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut ini, penanggung jawab budaya mutu kan kepala sekolah. Kalau KBM ya Bapak Ibu. Lalu kalau kemitraan ya komite sekolah, apapun yang masuk ke sekolah itu penanggung jawabnya 3 tadi ya Bapak Ibu. Kemudian atur eksekusinya nih, langkah mengimplementasikan
rencana tindakan dengan memastikan semua pihak terlibat dalam komitmen, mengawasi pelaksanaan rencana, dan melakukan evaluasi secara berkala. Contoh aktivitas melakukan pelatihan guru, monitoring program yang dijalankan, serta mengadakan evaluasi rutin untuk menilai kemajuan dan menentukan yang diperlukan. Itu ya, karena yang Bapak Ibu tadi tidak ada yang menyampaikan ini, jadi barusan saya jawab. Baik Bapak Ibu, saya ingin menghemat waktu kepada Bapak Ibu. Saya berikan ini link Padlet agar Bapak Ibu isi ya Bapak Ibu ya. Ini sebelum kita membahas yang lain dan penguatan-penguatan. Tapi terima kasih pada Bapak Ibu sudah menggambarkan dari pemahaman Bapak Ibu semua tadi. Iya Ibu Putri, sholat ya. Ibu Putri, ini sholat zuhur atau asar Bapak Ibu? Zuhur ya. Silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk merespon hal-hal yang di Padlet ya Bapak Ibu. Ini soalnya apa Mbak? Oh, soalnya apa tadi ini? Soalnya apa ini? Oh, hal baru apa? Diberi nama ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, Padletnya direspon sambil saya izin ke belakang sebentar ya. Plus itu. Yaitu isi dulu. Nama dulu, subjek itu nama. Terus apa? Iya toh? Iya takutnya. Oh, kayak hidupin demi.
Baik, ini sudah ada beberapa yang mengisi ya. Bu Siti Zakiyah nih, jika saya menjadi kepala sekolah, yang saya lakukan adalah saya akan melihat langsung keadaan di siswa dan saya menyarankan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pak Sabikis, dalam penerapan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik harus humanis, ramah, dan lain-lain. Lengkap dong kalau sudah ada dan lain-lain ya Pak Sabikis ya. Kemudian Bu Eriska nih, pengetahuan baru, pengalaman langsung. Bapak Ibu, itu Padletnya bisa belakangan sebentar agar Bapak Ibu kepada layar ya. Nampak Bapak Ibu? Kembali dulu ke layar Bapak Ibu. Saya harus menjelaskan miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Saya cek dulu apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu. Iya, terdengar Pak. Saya lanjut. Ada miskonsepsi Bapak Ibu, saya akan jelaskan bahwa penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, itu miskonsepsinya. Bukan berarti kalau budaya positif itu tidak ada aturan dan tidak ada konsekuensi, tetapi dalam penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ibu Fili bisa unmute dulu Ibu. Oke, makasih Bu. Kemudian dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid untuk pemahaman bahwa tantangan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tantangan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi adanya aturan dan konsekuensi di sekolah itu untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada para siswa ya, untuk dia bekal nanti di masyarakat dan di mana saja. Kemudian ada miskonsepsi dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah itu miskonsepsi. Bukan begitu, penjelasannya kesadaran hadir dalam diri internal, sementara hukuman penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Nah itu yang ini ya Bapak Ibu, ada internal ada eksternal. Kemudian untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab atau diskusi refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru
dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Bapak Ibu sudah beri informasi ini ya Bapak Ibu, berpikir cepat, berpikir lambat ya pada modul sebelumnya ya. Kemudian ada miskonsepsi lagi, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah, itu miskonsepsi. Jadi segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman ya. Jadi bukan penghukuman tapi pemulihan. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Jadi seperti itu. Kemudian penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Ada miskonsepsi lagi, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ini masih lanjutannya Bapak Ibu, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi, dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Jadi ada referral ya Bapak Ibu, nanti ada rujukan kalau yang seperti itu. Kemudian ada miskonsepsi lagi, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Penjelasannya, miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan potensi menimbulkan dampak negatif. Maaf Bapak Ibu, terhenti. Pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Maaf, salah baca. Ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Ada ini lanjutan juga, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Nah, ini antara lain kalau siswanya tidak sengaja ya main bola tapi memecahkan kaca ya, setelah direstitusi dia tahu, atau misalnya
Tapi apa yang keliru itu dia sadari bahwa oh ya tidak main di koridor misalnya, memecahkan kaca itu setelah selesai restitusi ada konsekuensinya ya, antara lain dia mengganti kaca, antara lain kayak begitu. Jadi setelah restitusi apakah ada konsekuensi harus dijalankan tetap. Baik ya Bapak Ibu, ini ada Perdirjen 7327 model kompetensi kepala sekolah dan 7328 model kompetensi pengawas sekolah. Ini indikator kompetensi KS dan PS. Dan Bapak Ibu sudah mulai mengisinya di Padlet ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini kita memiliki waktu 4 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu melanjut untuk refleksinya Bapak Ibu ya di Padlet. Dan kepada Bapak Ibu yang ini sudah banyak sekali jawabannya, nanti akan ya baik. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu berada di room ini dengan baik, merespon dan memberi gambaran, mengimplementasi. Tadi Ibu Fasil juga sudah mengungkap, sebelum ada record juga tadi Bapak Ibu sudah mengungkap hal-hal yang sudah berjalan ya. Saya bangga dengan Bapak Ibu, semoga sukses saya doakan, dan saya mohon masukan nih Bapak Ibu ya untuk memperbaiki layanan saya ini dengan 90 menit. Ada yang seperti misalnya menjadi tergesa atau bagaimana ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu dan makin lebih dalam lagi mengetahui kelanjutan dan juga bagaimana mengembangkan ide dari modul 1.4 ini. Pada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan, saya persilahkan. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk memberikan penilaian kinerja instruktur ya Bapak Ibu ya. Di apa itu Bapak Ibu? Di LMS ya Bapak. Di LMS. Ya, saya maksudnya LMS. Kok saya terjebak pada kalimat yang lain ini. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga ingin bertanya pada Bapak Ibu, apa-apa yang Bapak Ibu tangkap yang menjadi kesadaran diri atau insight baru atau kesadaran baru selama bersama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengungkap di chatroom atau boleh juga mengangkat tangan dengan raise hand ya Bapak Ibu ya. Bu Yunike Marlina, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk menjawab pertanyaan yang saya dapatkan dari yang Bapak jelaskan tadi. Tentu banyak sekali ya Pak ya, dari menggagas sebuah perubahan kita jadi guru itu dapat memulai dari diri, memberi contoh teladan yang baik, terus menjadi motivator, memberi dorongan kepada peserta didik, dan yang paling penting tadi itu saya belajar banyak tentang yang miskonsepsi itu Pak, yang tentang restitusi. Nah, biasanya beranggapan dengan penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan dengan restitusi segitiga. Ternyata itu miskonsepsi, karena segitiga restitusi itu adalah salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran peraturan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah dengan elaborasi pemahaman ini membuka pikiran saya lebih banyak lagi tadi tentang budaya positif di modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunike Marlina. Saya menjadi tersanjung nih ya. Kemudian juga ini ada tulisan oleh Pak Ahmad Yakini, instruktur yang sangat menginspirasi. Terima kasih Pak, Bu ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena waktu terbatas, dan apabila dalam saya menjelaskan tetap masih belum memuaskan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberi masukan terhadap perbaikan dari saya membersamai, saya persilahkan juga nih Bapak Ibu, boleh dari CGP, boleh dari PP, boleh dari Bapak Ibu Fasil, ya silahkan.
Baik. Kalau tidak ada, saya anggap ya itu tadi respon positif, dan saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu ya. Izin untuk Bapak Ibu bisa on cam, saya ingin mengambil gambar ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu bisa senyum ya. Ada pepatah internasional mengatakan fake it until you make it. Bapak Ibu bisa senyum manis. Kalau nggak bisa ya, tadi pepatah internasionalnya pura-pura sampai Bapak Ibu bisa ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu senyum manisnya bukan pura-pura nih ya. Bisa senyum manis. Masa senyum manis harus ya. Tapi ada Bapak Ibu rekan saya yang membutuhkan latihan untuk bisa senyum manis gitu ya. Baik. Izin saya tangkap layar ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya izin pamit. Saya ucapkan terima kasih kepada admin, Bapak Ibu admin, Bapak Ibu pemantau, baik yang muncul di awal maupun di akhir. Kemudian Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP, dan Bapak Ibu CGP yang membanggakan. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga Bapak Ibu semuanya nanti mencapai apa yang dicita-citakan, dan doa saya satu untuk Bapak Ibu, semoga makin dicintai Allah. Amin. Oke. Saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Ilmunya hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu ya.